Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang metodologi penelitian hukum, di mana pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan topik mengenai dualisme penelitian hukum, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif, penelitian hukum normatif, yaitu adalah penelitian yang meneliti dunia norma. Apa itu dunia norma? Dunia norma adalah seperti asas-asas, kaidah, aturan perundangan, doktrin, teori, kontrak-kontrak, dan atau dokumen hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum, untuk mencari jawaban mana yang benar, mana yang salah, atau apa yang seyogianya menurut hukum. Jadi kita menggunakan pandangan preskriptif dalam analisisnya. Yang kedua adalah meneliti konsistensi dari sistematika dan sinkronisasi aturan hukum, baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi kesesuaian antara peraturan yang secara vertikal maupun secara horizontal. Ini yang menjadi objek kajian daripada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu harus berbasis pada bahan hukum. Saya menggunakan istilah legal material atau bahan hukum, bukan menggunakan data, untuk membedakan nanti dengan penelitian hukum empiris. Nah, pada penelitian menggunakan berbasis pada bahan hukum ini, artinya bahwa penelitian hukum normatif itu mengkaji berbagai dokumen, berbagai narasi, berbagai frasa hukum yang berkait dengan kaidah, peraturan perundangan, maupun perjanjian, putusan hakim, dan sebagainya. Yang kedua, karena kita mengkaji dokumen-dokumen hukum, maka penelitiannya dengan cara penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan ini berarti mengkaji dokumen-dokumen hukum, baik dari undang-undang, perjanjian, maupun putusan hakim, melalui kata. Jadi objek penelitian hukum normatif itu adalah kata dalam dokumen-dokumen hukum. Kemudian penelitian hukum normatif itu yang dibangun adalah kebenaran normatif. Artinya bahwa penelitian hukum mencoba mencari jawaban mana yang benar, mana yang salah, dan atau apa seyogianya yang lebih baik atau lebih tepat secara kebenaran normatif. Itu yang menjadi tujuan daripada penelitian hukum normatif. Kalau boleh saya berikan sebuah skema, maka objek penelitian hukum adalah teks-teks dalam dokumen hukum tadi, atau di dalam beberapa literasi disebut dengan riset atau mengkaji dan menganalisis law in the textbook. Nah, ini untuk mencari kesesuaian norma antara secara horizontal maupun secara vertikal. Tadi yang saya katakan, misalnya kalau kita menggunakan skemanya Stephen Bow Theory, maka ada basic norm, asas hukum,
aturan perundangan mengenai suatu peristiwa hukum tertentu, ada doktrin, teori, ada putusan pengadilan, kontrak, dan seterusnya. Ini harus sinkron, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kajian-kajian ini nanti akan menemukan di mana letak kesalahan atau kebenaran dari sebuah norma yang kita kaji dari dokumen-dokumen hukum. Yang kedua, bahwa hasil dari penelitian ini mencoba mencari konsistensi. Apakah hukum yang diberlakukan dalam konteks apakah itu peraturan, perjanjian, putusan pengadilan sudah selalu sesuai, selalu konsisten antara secara horizontal maupun secara vertikal. Sepertinya tidak ada yang sulit. Namun ketika melakukan penelitian hukum normatif, Anda harus berhati-hati atau harus fokus terhadap teks-teks dalam dokumen tadi. Karena teks itulah yang kemudian akan menentukan kebenaran dari sebuah norma hukum. Selanjutnya, penelitian hukum normatif itu menggunakan bahan hukum atau sering juga disebut dengan data sekunder. Bahan hukum itu ada 3, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berkait dengan dokumen-dokumen hukum yang mengikat, seperti undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian, dan sebagainya. Lalu ada bahan hukum sekunder, yaitu yang berupa teori, doktrin, yang bisa kita ambil referensinya dari buku maupun dari artikel, jurnal, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap seperti kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu bahan non-hukum. Bahan non-hukum ini bukan dokumen hukum, namun untuk menjadi pelengkap atau gambaran, tambahan gambaran tentang fakta-fakta seperti halnya misalnya dokumen statistik, figur, angka-angka, gambar-gambar, dan sebagainya. Ini menjadi tambahan untuk penelitian bahan hukum untuk penelitian hukum normatif. Kemudian logika yang digunakan adalah logika deduktif. Yang dimaksud di sini adalah bahwa penelitian hukum normatif itu berpikir dari umum ke khusus. Di mana misalnya satu peristiwa itu akan dilihat dari kejadiannya, kemudian difokuskan kemana peristiwa itu termasuk kategori hukum apa, lalu norma apa yang bisa diterapkan atau dijadikan topik kajian daripada penelitian hukum normatif tadi. 3, dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Tadi sudah saya sampaikan mengenai studi pustaka, tapi sering juga muncul pertanyaan, apakah penelitian normatif atau penelitian pustaka atau library research ini boleh menggunakan wawancara? Saya katakan bahwa penelitian hukum normatif itu boleh menggunakan wawancara dengan catatan bahwa apa yang diinterviewkan mengenai dunia norma, bukan mengenai perilaku. Jadi misalnya, kalau saya ingin melakukan wawancara dalam penelitian normatif,
saya ketemu dengan narasumber, saya pakai istilah narasumber bukan responden, karena narasumber ini adalah orang yang paham, tahu mengenai atau ahlinya mengenai satu bidang hukum. Nah, wawancara normatif ini dilakukan dengan interview normatif seperti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat normal. Contoh misalnya, apakah teori yang Bapak atau Ibu jelaskan dalam buku ini mengacu pada teori yang ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang dipertanyakan justru adalah dunia normal. Atau bagaimana menurut ahli tentang pasal sekian dalam undang-undang tertentu. Jadi tanyakan adalah tentang norma, dunia norma, bukan orangnya. Bukan pertanyaannya seperti apakah ketika membuat perjanjian Bapak atau Ibu atau para pihak mengalami tekanan atau mendapat paksaan, itu tentang perilaku. Nah, ini perbedaan antara wawancara atau interview di dalam penelitian normatif dan empiris. Kemudian menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu metode penelitian yang mencari jawaban benar, salah, atau bagaimana seyogianya menurut hukum. Namun dapat pula juga menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu pemaparan. Biasanya penelitian-penelitian yang menggunakan deskriptif ini adalah untuk sekedar menjelaskan tentang persoalan hukumnya tanpa memberikan justifikasi. Sementara kalau dalam analisis preskriptif, maka peneliti harus memberikan justifikasi mana yang benar, mana yang salah, atau seyogianya menurut hukum. Demikian untuk sesi kali ini, saya cukupkan sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.